Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ya akhal Islam, yaitu aplikasi tauhid di dalam rumah tangga. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan aplikasi dalam rumah tangga. Dan ini poin yang sangat penting ya. Apa itu? Yaitu praktek langsung dari individu-individu keluarga. Praktek berupa apa? Mempraktekkan tauhid di dalam kehidupan. Sebuah contoh misalnya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan tauhid di dalam rumah tangganya. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikian pula Imam Ahmad, seingat saya, meriwayatkan juga. Suatu malam Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau sebuah ayat. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la-ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Maka Rasulullah bersabda kepada istrinya Aisyah, karena waktu itu gilirannya Aisyah di malam itu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, da'ini ataqarrabu ila rabbi. Wahai Aisyah, biarkanlah malam ini aku tahajud, salat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW di malam itu tidak tidur, salat. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah SAW terus membaca ayat tadi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sampai akhirnya beliau menangis. Sampai akhirnya ya tanah pun ikut basah oleh air mata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, Unzilat alayya laylah. Tadi malam diturunkan kepadaku ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kata Rasulullah, lima wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Sungguh sangat celaka orang yang membacanya tapi tidak mentadaburinya. Lihat Bapak sekalian, bagaimana Rasulullah SAW ya salat di rumah Aisyah demikian. Terlihat Rasulullah takut kepada Allah sampai beliau menangis. Dan tentu pemandangan seperti ini akan sangat berpengaruh kepada jiwa Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya ya, seorang suami berusaha untuk memperlihatkan rasa takut dia kepada Allah dalam rumah tangganya. Makanya kalau Bapak buka dalam surat At-Tur mengenai percakapan penduduk surga. Surat apa tadi? Surat At-Tur. Ya. Mengenai percakapan penduduk surga. Saya akan bacakan percakapan penduduk surga yang ada dalam surat At-Tur. Allah berfirman, Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Surat At-Tur ayatnya 25, 26, 27, 28. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Maka penduduk-penduduk surga itu saling berhadap-hadapan dan saling bertanya. Jadi penduduk surga itu Pak, mereka nanti ngobrol.
Mereka saling berhadapan, saling bertanya, kok kamu bisa masuk surga gimana? Ya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata kepada temannya itu, sesungguhnya kami dahulu di dunia termasuk orang-orang yang takut di dalam keluarga kami. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun memberikan kepada kami nikmat ini dan Allah memelihara kami dari azab neraka samum. Bayangkan Bapak sekalian, Ibu-ibu, ya. Penduduk surga itu ketika mereka saling bertanya satu sama lainnya, saling berhadapan, mereka berkata, ya inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu waktu di dunia ketika berada di keluarga kami termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan fi ahlina, di keluarga kami, pada keluarga kami? Karena itulah memang Bapak sekalian, siapapun mereka yang bisa membentuk keluarga dengan rasa takut kepada Allah, maka ia akan lebih mampu lagi untuk takut kepada Allah dalam masyarakatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan Bapak sekalian, praktek seorang ayah dan ibu, ya bagaimana mereka mempraktekkan tauhid itu akan sangat pengaruh sekali terhadap keturunannya. Bapak pernah dengar Pak kisah hijrahnya Nabi Ibrahim membawa istrinya yang bernama Hajar? Ya. Jadi Nabi Ibrahim istrinya berapa Pak? Hah? 2. Bapak berapa? Nabi Ibrahim istrinya 2. Yang satu Sarah. Sarah ini wanita tercantik di dunia. Cuman qadarullah Sarah lama tidak diberikan oleh Allah anak. Ya, akhirnya ya Nabi Ibrahim nikah dengan wanita yang bernama Hajar. Dari Hajar dikarunia anak yang bernama siapa? Ismail. Namun ya sudah memang fitrah Pak ya. Sarah akhirnya lama-lama cemburu juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim supaya membawa Hajar kemana? Ke sebuah tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tandus, bayangkan. Ghairu dzi zar'in. Tempat itu bernama Makkah. Dibawalah Hajar oleh Ibrahim ke Mekah. Dan di saat itu tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tanaman. Yang ada bebatuan, gunung-gunung, dan yang lainnya. Bayangkan. Bapak kira-kira tega nggak Pak ninggalin istri di tempat kayak gituan Pak? Gak mungkin. Cuma masalahnya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mau tidak mau harus tunduk dan berkata sami'na wa ata'na. Ini yang luar biasa. Dibawalah Hajar. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim langsung meninggalkan. Sehingga Hajar merasa heran. Hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada kehidupan sama sekali, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menengok, diam aja. Karena walaupun bagaimana sebagai seorang suami pasti nggak tega. Tapi karena itu sudah perintah Allah, ya gimana lagi? Lihat Pak, bagaimana Nabi Ibrahim memperlihatkan dan mencontohkan taslim ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Hajar memanggil, hai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Apakah ini memang sudah perintah Allah, hai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengangguk. Apa kata Hajar? Lihat, pendidikan yang luar biasa. Jika memang Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Subhanallah. Ini akidah tauhid yang luar biasa, Pak.
Hajar mengatakan kalau memang itu sudah perintah Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Coba kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, Pak. Bapak tinggalkan yang haram dan yakin ini sudah perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Setiap orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan dia. Tidak mungkin. Akhirnya Hajar pun kehabisan makanan, kehabisan apa? Air, Pak. Sampai kisah yang Bapak tahu sendiri. Lihat Bapak sekalian, ayahnya Ismail itu Nabi Ibrahim, tunduknya kepada Allah luar biasa. Ibunya Nabi Ismail Hajar, tunduknya kepada Allah luar biasa. Tauhidnya Masya Allah. Hasilnya anaknya pun jempol. Ketika Ismail telah tumbuh besar, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Bayangkan, Pak. Padahal Nabi Ibrahim sudah lama nungguin anak. Pengen punya anak, setelah besar ternyata diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Masya Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, hai anakku, ya, inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Aku bermimpi hai anakku bahwa aku menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu nak? Sedangkan mimpi para nabi itu apa? Wahyu. Coba dengarkan Pak jawaban Nabi Ismail. Mungkin kalau kita yang seperti itu enak aja. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa kata Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail tahu itu perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. La ilaha illallah. Hasil didikan yang luar biasa. Praktek taslim dari Nabi Ibrahim dan praktek taslim dari Siti Hajar menghasilkan anak yang betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak sekalian, tauhid dan amal soleh itu sangat pengaruh kepada anak, Pak. Bapak pernah baca surat Al-Kahfi? Di surat Al-Kahfi itu Allah mengkisahkan pertemuan Nabi Musa dengan siapa? Khidir. Oke. Saya akan bacakan ya kisah Nabi Musa dan Khidir, tapi berhubungan ada suatu permasalahan yang sedang kita bahas ini. Allah Ta'ala berfirman, kan waktu itu Nabi Khidir, Pak, melakukan perbuatan yang membuat Nabi Musa protes. Di antaranya apa coba? Khidir membangun sebuah dinding yang hampir roboh. Tapi kau enggak minta upah. Nabi Musa protes, kenapa kamu tidak minta upah? Nah, dengarkan jawaban Nabi Khidir. Wa ammal ghulam, ya. Wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Adapun dinding yang aku bangun, kata beliau, itu milik dua anak yatim di kota itu. Ya. Dan adalah di bawah dinding itu ada harta karun yang terpendam. Dan adalah ibu anak yatim, bapak anak yatim itu orang soleh. Bayangkan, Pak. Wa kana abuhuma salihan.
ayah dua anak yatim ini soleh orangnya. Fa'arada rabbuk, maka Rabbmu ingin supaya anak yatim ini tumbuh dewasa dan supaya harta karun yang terpendam itu dibuka nanti oleh mereka. Sebagai kasih sayang Allah kepada ayahnya karena kesolehannya tersebut kepada anak-anaknya juga. Sa'id bin Musayyib ketika membaca ayat ini, beliau berkata kepada anaknya apa? Kata Sa'id bin Musayyib, la azidanna fi salati li ajlika ya bunai. Hai anakku, aku akan tambah solatku untuk kebaikan dirimu nak. Masya Allah. Jadi amalan soleh orang tua, tauhid dan taslimnya kepada Allah pengaruh sekali kepada anak, Pak. Maka dari itulah disinilah penting sekali ya praktek orang tua, ayah, ibu yang senantiasa taslim kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang beramal saleh. Ini wallahi Pak sangat memberkahi keluarga. Ini wallahi Pak akan berpengaruh kepada anak-anak kita, wallah. Maka dari itulah Bapak sekalian, Masya Allah. Nah ini ya poin yang harus kita perhatikan dan ini poin yang sangat penting sekali. Itu praktek dalam kehidupan. Ya. Cobalah Bapak sekalian, bagaimana sih aplikasi sehari-hari kita tentang masalah tauhid dan taslim kita kepada anak-anak. Contoh saja, ya, tadi sudah saya contohkan. Ketika terdengar azan dari masjid, disitulah kita harus memperlihatkan praktek yang benar kepada anak-anak. Umar bin Abdul Aziz berkata, tajannabul istighal inda hadratis shalah. Jauhi kesibukan ketika sholat telah hadir. Tuh. Jauhi. Jadi kalau bapak-bapak lagi sibuk di rumah nih apa gitu kan, lagi ngetik kerjaan, ngetik apa atau ada kerjaan, ketika adzan berkumandang, udah langsung tinggalkan, langsung wudu, langsung pergi sholat. Ini hubungannya dengan tauhid, Pak. Iya. Itu merupakan contoh dan praktik yang luar biasa kepada anak sehingga anak melihat, Masya Allah, bapakku ini ketika mendengar azan langsung pergi wudu, langsung pergi ke masjid. Mungkin bapak akan menganggap biasa-biasa saja, tapi tidak Pak bagi anak. Karena anak itu melihat ayahnya seperti itu akan terpatri pada jiwanya. Pentingnya kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Bapak, kalau Bapak sholat malam, coba usahakan sholat malamnya di kamar anak Bapak. Sehingga si anak itu ketika melihat bapaknya sholat malam, itu akan berpengaruh kepada jiwanya loh Pak. Sholat malam, Allahu Akbar. Walaupun Bapak tidak menyuruh anak untuk sholat malam, tapi setidaknya Bapak sudah mengajarkan kepada anak, ini loh nak, penting untuk sholat malam. Betul Pak? Iya. Seorang ibu juga demikian. Saya pernah melihat itu di sebuah VCD ya. Ada sebuah keluarga anak-anaknya hafal Quran Pak. Kemudian didatangi oleh Syekh Al-Kandari itu. Ditanya, kok bagaimana sih caranya, kok bisa sih anak-anak kamu itu pada umur 6 tahun sudah pada hafal Quran? Dia bercerita Pak, dulu waktu istri saya masih hamil, itu saya biasakan dan istri saya biasakan untuk terus membaca Quran. Dan diperdengarkan murattal. Karena bayi ketika sudah umur 9 bulan tuh sudah bisa mendengar Pak, bahkan 8 bulan. Sudah bisa mendengar dan bisa mendengar suara ayahnya, suara ibunya. Nah, di saat itu digunakan benar betul oleh kami untuk terus diputarkan
murotal. Sampai di mobil pun diputarkan terus murotal, bacaan Quran. Sehingga ketika ia telah brojol keluar, ya udah lahir maksudnya. Ya. Kemudian setelah dia mulai paham, ketika menghafal Quran itu cepat sekali katanya. Masya Allah, ternyata ada pengaruhnya loh Pak. Ada pengaruhnya yang luar biasa dahsyat. Nah ini Bapak sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya praktek seperti ini untuk penanaman tauhid kepada anak itu penting sekali. Iya. Jangan Bapak kira, udahlah yang namanya mendidik anak tauhid urusan guru itu. Bapak sibuk cari kerja dan yang lainnya tanpa memberikan contoh. Salah besar Pak, salah besar. Justru pendidikan anak di awal-awal yang paling besar itu adalah dari orang tuanya Pak. Dari orang tuanya. Nah ini ya kalau Islam ini poin yang kedua yang hendaknya kita praktekkan dan betul-betul kita perhatikan, yaitu praktek tauhid di dalam kehidupan rumah tangga. Poin yang ketiga yaitu adanya saling mengingatkan agar jangan sampai jatuh kepada kesyirikan, baik dalam ucapan maupun keyakinan ataupun tingkah laku. Ini penting Pak. Contoh Pak, saya berikan contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah datang. Waktu itu para sahabat sedang berkumpul dan duduk-duduk. Datanglah Rasulullah SAW. Rupanya para sahabat tidak ada yang berani berdiri untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Anas berkata, Anas bin Malik masih kecil, demi Allah, tidak ada manusia yang paling dicintai oleh para sahabat ya Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah datang, tidak ada satupun yang berani berdiri dalam rangka menghormati Rasulullah SAW karena mereka tahu Rasulullah tidak suka disambut dengan berdiri. Bayangkan, pendidikan dari Rasulullah. Rasulullah kalau disambut berdiri, wajahnya merah, gak suka. Kalau kita kan enggak. Kadang seorang ustadz besar ya, datang aja tangannya udah begini duluan. Ya, jatuh. Ini jelas pendidikan yang tidak bagus menurut saya. Tidak sesuai dengan pendidikan Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah bersabda apa Pak? Man sarrahu an yakuman nas qiyaman. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini hadis dari Abu Daud. Bayangkan Rasulullah mengatakan siapa yang merasa suka orang-orang berdiri untuk menghormati dirinya, kata Rasulullah SAW apa? Hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Makanya para sahabat gak berani berdiri. Abdullah bin Umar, bagaimana beliau terpengaruhnya dengan sabda Rasulullah dan praktek Rasulullah SAW. Pernah Abdullah bin Umar datang ke sebuah majelis. Lalu ada orang yang berdiri untuk mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Silakan Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar malah cari tempat lain. Gak mau. Saking apa? Takut Ibnu Abdullah bin Umar itu kepada apa? Sifat suka penghormatan, Pak. Suka dihormati. Luar biasa, Pak. Lihat,
Bagaimana Rasulullah SAW ya melarang para sahabat berdiri menghormati beliau supaya tidak terjerumus kepada apa? Kesyirikan. Bayangkan, Pak. Pernah Rasulullah juga datang ke suatu kaum. Lalu kaum itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Sayyidana, anta Sayyiduna wabnu Sayyidina." Hai Sayyid kami, engkau itu Sayyid kami dan anak keturunan dari Sayyid kami. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Ayyuhan nas, la yastahuyannakumus syaitan. As-Sayyid huwallah. Hai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian kepada kesyirikan. Sayyid itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innama ana abdun, aku ini hamba Allah. Subhanallah. Lihat Bapak sekalian pendidikan tauhid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam." Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Subhanallah, pendidikan yang luar biasa. Nah, coba kita praktekkan ya Pak ya, dalam rumah tangga kita. Bagaimana jangan sampai si anak itu jatuh kepada syirik. Ya, baik syirik besar, demikian pula syirik kecil. Semua kesyirikan sekecil apapun itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak. Bapak, Ibu, kita harus berpikir bagaimana caranya si anak itu tidak merasa senang dipuji. Ya. Sebab kalau anak Bapak didik senang dipuji, saya khawatir anak setelah besar itu senangnya dipuji orang. Akhirnya senang popularitas, senang ketenaran, senang kemasyhuran. Ini pengaruh loh Pak. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah seperti itu pendidikan senang dipuji, setelah besarnya ibadah pun pengennya dipuji sama orang. Makanya banyak ya, ada orang lagi tahajud, update status di Facebook, lagi tahajud. Lagi duduk di majelis taklim, ada update status, lagi ngaji sama Ustaz Baru Salam. Sebetulnya apa sih? Ya kita nggak tahu ya masalah ikhlas atau tidaknya ya Pak ya. Cuma masalahnya kalau kita perhatikan para salafus soleh itu lebih senang menyembunyikan amal daripada memperlihatkan apa? Amal. Karena hati kita lemah loh Pak. Untuk dimasuki riya itu mudah sekali gitu loh. Untuk ikhlas itu berat. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda minan niyah." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niat nih. Maka dari itu Pak, kita harus berpikir bagaimana si anak itu dididik supaya dia beribadah karena Allah. Bukan karena mendapatkan pujian kita, bukan karena pujian ibunya, bukan pula pujian manusia, bukan. Ya. Kita motivasi untuk ikhlas. Contoh lain Pak, Bapak tahu yang namanya ujub. Ujub itu berbangga dengan apa? Amal atau bangga dengan kelebihan pada diri kita. Ujub termasuk syirik kecil kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan ujub itu termasuk apa? Syirik kecil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ujub itu bisa membatalkan amal. Kalau Bapak merasa ujub dengan amal soleh, batal loh Pak. Makanya ketika sedang beramal, yang bisa membatalkan amalan kita apa? Riya. Tapi kalau sudah selesai beramal, selesai amalannya, maka kata Syekh Utsaimin, riya tidak berpengaruh. Makanya riya setelah beramal itu tidak memberikan pengaruh. Yang memberikan pengaruh terhadap amal setelah beramal apa? Ujub.
Nah, terkadang si anak merasa ujub karena dia sudah berbuat sesuatu. Nah, ini bahaya nih. Kita berpikir bagaimana supaya si anak paham, tahu, nah, kamu nggak boleh merasa bangga diri ya kalau kamu bisa sholat tahajud. Nah, kamu nggak boleh bangga diri ya kalau kamu bisa puasa sebulan penuh nggak pernah buka. Karena kalau kamu ujub, nak, bangga diri, percuma itu amalannya dibatalin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting Bapak sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Pak, jangan tidur. Masih maghrib, Pak, masih maghrib. Baru jam berapa? Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Lihat akhul Islam azani Allah wa yakum. Seorang suami juga berusaha untuk memperlihatkan kepada seorang istri, ya, tauhidullah jalla wa ala pada kelakuannya dia, dan melarang istrinya kalau ia sudah mulai jatuh kepada perkataan-perkataan yang berbau syirik. Ya, terkadang Pak, istri itu mudah mengeluh saat duitnya lagi tipis. Kalau duitnya lagi tebal mah cinta-cinta aja sama suami, Masya Allah. Tapi kalau lagi tipis duitnya, ya penghasilan suami lagi seret, biasanya sih disitulah tauhidnya istri berkurang. Ya, jadi akhirnya mengeluh, aduh. Yang bahaya itu kalau ngeluhnya sama orang. Penting kalau ngeluhnya sama siapa? Sama Allah. Kalau misalnya mengeluhnya sama orang, dikit-dikit ngeluh, aduh, saya nggak punya duit, aduh, ya Allah. Gimana kita kok mengeluhkan kepada manusia? Ini bahaya, Pak. Saya akan membawakan sebuah cerita. Kisah para muhajirin yang hijrah ke kota Madinah. Bapak tahu sendiri kan, Pak? Orang-orang muhajirin ketika hijrah ke kota Madinah itu mereka meninggalkan hartanya loh, Pak. Meninggalkan rumahnya. Datang ke kota Madinah nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Cuma bawa badan sama baju, selesai. Melihat itu kaum Ansor, alhamdulillah, mereka orang-orang yang sangat senang sekali membantu kaum muhajirin. Maka Allah persaudarakan itu muhajirin dengan Ansor tuh, Pak. Di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang Ansor yang sangat kaya raya, Pak. Tanahnya banyak. Ya. Ketika dipersaudarakan dengan Ansor ini Abdurrahman bin Auf, apa kata Ansor kepada Abdurrahman bin Auf, Pak? Apa kata Ansor kepada Abdurrahman bin Auf? Hai Abdurrahman, engkau saudaraku sekarang. Aku punya harta. Aku akan bagi dua, separuh hartaku untuk kamu, separuh lagi buatku. Bayangkan, Pak. Gak tanggung-tanggung ditawarin setengah kekayaan. Bapak kalau ada orang ngomong gitu ajib banget ya. Masya Allah. Separuh kekayaan saya buat kamu, silahkan. Bayangkan. Iya. Kata dia apa? Aku punya 2 istri. Silahkan kamu pilih mana yang paling kamu sukai, aku akan ceraikan. Gak nanggung-nanggung, istrinya pun dikasih. Bayangin, Pak. Saking sayangnya ini seorang Ansor kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi lihat, Pak, jawabannya Abdurrahman bin Auf. Tauhidnya beliau luar biasa. Apa jawaban beliau? Jazakallahu khairah. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan.
Dullani ala suq. Tolong tunjukkan aku pasar di mana. Masya Allah. Gak diambil itu Pak, harta. Padahal udah ditawarkan mau dikasih setengah separuh harta ini Pak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tolong tunjukkan aku pasar di mana. Abdurrahman bin Auf pun pergi ke pasar, jual beli, alhamdulillah. Ternyata kaya raya, bahkan lebih kaya dari si Ansor itu. Jiwa tauhid ini Pak. Ini pengaruh jiwa apa? Tauhid. Nah, seorang suami dan istri pun harus seperti itu. Jangan sampai seorang suami atau istri punya jiwa menggantungkan hidupnya sama orang lain. Berharap dibantu orang. Berkeluh kesah sama orang. Ini Abdurrahman bin Auf di saat beliau hijrah ke kota Madinah mana punya duit. Tapi apakah beliau mengeluh sama orang Ansor, aduh gak punya duit, gak punya fulus. Nah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Tolong tunjukkan aku pasar. Subhanallah. Ini didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid, tauhid. Iya. Maka dari itu Bapak kalau ngelihat istri suka ngeluh, bilang ngeluh itu sama Allah mah. Kalau kamu ngeluh sama tetangga, kamu ngeluh sama mertua, orang tua, sama saja kamu mengadukan perbuatan Allah kepada manusia. Sekarang yang ngasih kita kesusahan siapa? Allah kan? Dan itu perbuatan Allah. Kenapa kita adukan perbuatan Allah kepada manusia? Yang bisa menghilangkan kesusahan kita siapa? Allah. Tetangga bisa? Nggak bisa. Kenapa kita mengadukan kepada makhluk yang lemah perbuatan Allah yang Maha Kuasa? Udahlah kita minta saja sama Allah. Bapak sekalian, Masya Allah. Ya. Ini luar biasa Pak. Tauhid, tauhid. Jiwa seperti ini harus betul-betul ditempa terus dalam rumah tangga kita Bapak sekalian. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Jangan biarkan ya kesyirikan itu masuk ke dalam rumah tangga kita Pak. Jangan biarkan. Sekecil apapun syirik jangan dibiarkan. Ya. Kadang kan ucapan-ucapan yang berbau syirik itu suka diucapkan oleh anak kita atau oleh keluarga kita dan yang lainnya. Maka di saat itu kita harus mengingkari. Ya, harus. Karena syirik itu bukan masalah kecil, masalah besar itu Pak. Rasulullah SAW ketika menuju perang Hunain bersama 12.000 pasukan untuk memerangi kaum Hawazin. Di tengah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwat. Di mana pohon ini tempatnya orang-orang musyrikin dahulu menggantungkan senjata mereka mengharapkan keberkahan. Ketika melewati pohon itu rupanya ada sebagian kaum musyrikin yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan dong untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Melihat itu Rasulullah marah Pak. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Kultum kama qalat Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian kok mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabimu, apa Banu Israel kepada Nabi Musa? Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Masya Allah. Maka dari itu di sini kita didik. Jangan sampai syirik masuk ke dalam rumah tangga kita Bapak sekalian. Karena kalau syirik sudah masuk ke rumah tangga kita, itu akan memporak-porandakan seluruhnya. Menghancurkan amal, menghancurkan hubungan dan yang lainnya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini dia Bapak sekalian. Ya, semoga hal ini semakin memotivasi kita untuk belajar apa? Tauhid.
dan mengenal macam-macam syirik, dan tentunya alhamdulillah Ustadz Maududi pun sudah menjelaskan tentang masalah itu ya. Dan kita buka tanya jawab, barangkali bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaannya seperti tadi, akhwat atau wahat untuk ditulis dan nanti ada Pak Wahid yang akan membantu diserahkan di ujung saja kertasnya, disimpan di ujung. Lalu untuk ikhwan silakan untuk berdiri dan langsung bertanya kepada Ustadz. Disebutkan nama dan juga asal kotanya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari Kediri, Ustaz. Dari mana? Dari Kediri. Kediri. Kota sebelah. Kediri Lombok kepada Kediri sini. Kediri sini Jawa Timur. Oh, masya Allah. Silakan Pak. Saya mau tanya ini, kalau ada Fulan, sebut saja Fulan, dia malas mencari nafkah buat keluarganya mungkin, tapi dia sangat rajin dalam beribadah. Apakah ini juga merusak tauhid atau mengganggu tauhidnya, Ustaz? Dia rajin ibadah. Iya, tapi dalam mencari cari nafkah, dia malas mencari nafkahnya, tapi dia rajin beribadah, Ustaz. Jazakallahu khair. Rajin ibadah tapi malas cari nafkah. Berarti ibadahnya belum lurus. Karena dia menganggap ibadah itu hanya sebatas sholat, baca Quran. Padahal mencari nafkah itu juga ibadah. Apalagi mencari nafkah bagi seorang suami itu hukumnya wajib. Jika dia tidak melakukannya dosa. Dosa. Nah, sekarang dia mau mengejar ibadah-ibadah yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib. Nah, berarti bapak harus memahamkan kepada dia hakikat ibadah itu apa. Bilang ke dia, kamu tahu tidak, mencari nafkah itu termasuk ibadah loh. Bahkan itu ibadah yang wajib, yang Allah wajibkan kepada para suami. Jelaskan sama dia, emangnya menurut kamu ibadah itu cuma sholat, baca Quran, zakat, puasa? Enggak. Ya. Rasulullah bersabda apa? Kafa bil mar'i ithman an yudayyi aman yakut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan keluarga yang ia tanggung. Lihat Pak. Dosa kata Rasulullah. Gimana? Dia sibuk ibadah tapi dia nggak mau cari nafkah. Ini akibat daripada dia nggak menuntut ilmu biasanya itu. Nggak paham hakikat ibadah itu seperti apa. Iya. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa? Ya kata beliau, mencari nafkah itu termasuk jihad buat suami. Iya. Allahu a'lam. Oke, sekarang kita bacakan dari akhwat Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana ketika kita hormat ke orang tua, sikap seperti sungkem, salim, apakah hal ini termasuk bentuk syirik atau termasuk kepada kerabat yang dituakan atau lebih tua? Itu Ustaz. Bagi yang bertanya, nanti hubungi panitia ya, atau Mbak Yuli, silakan yang bertanya ini. Ya. Berbakti kepada orang tua itu memang wajib, Pak. Namun juga di sana harus diperhatikan nilai-nilai yang sifatnya ibadah. Sujud dan ruku itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Maka kalau kita sungkem di situ ada makna sujud atau ruku, ini haram. Tapi kalau sungkem tidak ada di situ sujud atau ruku, nggak masalah. Iya. Makanya kata Syekh Fauzan, ar-ruku wa sujud innama yakunu lillah. Ruku dan sujud hanya untuk Allah, karena itu ibadah. Dan dilarang manusia untuk sujud dan ruku kepada selain Allah. Maka kalau sungkemnya itu ada sujud segala atau ruku, maka ini tidak diperkenankan dalam Islam. Ya dilihat.
Ya, cara sungkemnya gimana, Pak? Allahu a'lam. Masya Allah. Itu jelas ya, yang tadi bertanya ya. Next dari bapak-bapak. Bapak-bapak, ya bisa diangkat tangannya nanti di Mandu. Pak, ya boleh, Pak Helmi dulu. Silakan Pak Helmi. Berdiri Pak Helmi ya, insya Allah. Masuk frame kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin, ada hal yang masih ada kontradiksi di pemikiran saya. Karena kita beribadah, menurut Islam, kita beribadah, dalam beribadah itu kita ada reward dan punishment. Ada reward dan punishment. Ada hadiah, ada fadilah, dan ada siksa, ada apa? Ada azab di sana. Ada dua. Ada pahala, ada pahala siksa. dan ada azab. Ya, Ya, untuk dalam beribadah. Kemudian Ustadz tadi menyebutkan kita jangan mengiming-imingkan atau memuji ibadah anak-anak kita atau istri kita di dalam rumah tangga. Nah, apakah ini tidak kontradiktif dengan bahwa di Islam justru ada reward, ada hadiah kalau kita berbuat ibadah yang baik. Kenapa kepada anak-anak yang kebiasaan sekarang itu kita selalu memuji untuk meningkatkan motivasinya dalam beribadah? Mohon penjelasannya. Iya, pertama. Terima kasih Bapak ya. Sebetulnya tadi siang sudah saya sebutkan. Tadi siang saya bilang bahwa tidak mengapa memberikan hadiah kepada anak untuk memberikan motivasi. Cuma jangan sampai, nah ini yang harus saya tekankan di sini. Jangan sampai itu menjadikan si anak itu akhirnya sampai besar termotivasinya dengan iming-iming hadiah saja. Nah ini yang bahaya Pak. Jangan sampai nanti setelah besar si anak itu semangatnya ibadah kalau ada hadiah saja dari bapaknya. Makanya selain kita memberikan hadiah, tapi kita juga memberikan pendidikan supaya dia ikhlas. Selain itu juga kita memberikan kepada dia pemahaman bahwa pahala akhirat itu jauh lebih baik nak dari hadiah yang Bapak kasih. Ya, nah ini harus ada pendidikan seperti itu. Jangan hanya sebatas, ayo nak, Bapak kasih sepeda kalau kamu bisa begini. Kalau nggak dikasih hadiah, akhirnya si anak malas. Kalau dikasih hadiah, baru mau. Nah, sebetulnya waktu masih pendidikan anak nggak masalah kata para ulama. Cuman kalau itu berlanjut sampai sudah besar seperti itu, terus sangat berbahaya kepada keikhlasannya. Nah, dari situlah kita akan harus berpikir juga bagaimana supaya si anak itu lebih termotivasi dengan pahala akhirat daripada pahala dunia. Nah ini sambil kita memberikan motivasi berupa seperti itu, tapi juga jangan dikesampingkan masalah keikhlasan dan pendidikan keikhlasan kepada anak. Demikian Pak. Iya. Baik. Pak Helmi, alhamdulillah ya. Berikutnya pertanyaan dari Umahat ya. Dari yang kami bacakan nanti bisa temui Mbak Yuli. Bismillah Ustadz, bagaimana menjadi ibu yang sabar dan ikhlas menghadapi segala sesuatu terutama berkaitan dengan anak Ustadz? Bagaimana tips mungkin ya kiat-kiat menjadi ibu yang sabar dan ikhlas menghadapi segala sesuatu berkaitan dengan anak Ustadz? Oh ya. Dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana menjadi ibu yang sabar? Iya Ustadz. Kesabaran itu sebetulnya Pak tidak ada batasnya. Semakin dilatih semakin panjang, semakin panjang. Nah untuk melatih kesabaran supaya jadi ibu yang sabar butuh kepada penopang. Penopangnya apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Ikhlas. Ketika ibu misal contoh
Ibu mendidik anak rewel. Tapi ibu di dalam hati berkata, mudah-mudahan dengan sabarnya saya sama anak saya dapat pahala. Itu biasanya lebih menguatkan kesabaran. Yang kedua penopangnya keilmuan. Ilmu tentang psikologi anak. Ketika ibu punya anak rewel, jangan langsung ibu bersikap dengan keras, dengan cara marahin atau yang lainnya. Jangan. Tapi ibu harus bijak. Ketika melihat anak rewel, ibu harus cari tahu sebabnya apa. Kenapa anak saya rewel? Pasti ada sebabnya nih. Tanya kepada para ahli psikologi anak. Bu, ya, saya pengen tahu psikologi anak kalau seumur segini kenapa ya? Sekarang Pak, dan ibu juga, ketika ibu marah sama anak yang rewel, kira-kira itu solusi bukan? Bukan. Ketika ibu marahin anak, nangisnya tambah menjadi atau diem? Nggak diem juga. Berarti ibu harus cari penyebabnya. Kenapa anak saya rewel? Oh, ternyata ibunya lebih sibuk main HP. Sehingga si anak merasa kurang diperhatikan. Nah, itu bisa terjadi loh, Pak. Makanya dengan cara seperti itu kesabaran itu bisa dipompa. Ini anak saya kok bandel banget, nakal banget, kenapa ya? Dikasih nasihat kok susah ya? Wah, ini harus dicari sebabnya apa ini? Pasti ada sebabnya ini. Sudah ketemu sebabnya, kita harus cari caranya bagaimana ini. Supaya si anak ini bisa berubah. Nah, dengan cara memberikan solusi-solusi yang tepat dan berguna, insya Allah ya, orang tua itu bisa lebih mampu untuk mendidik anak lebih baik lagi. Cuma masalahnya Pak, terkadang kondisi ibunya lagi capek. Kondisi ibunya lagi capek, orang capek biasanya sih tahu sendirilah. Kalau marah dikit langsung petak gitu kan. Ya, itu lumrah. Cuma secapek apapun ibu, ya, ketika melihat anak yang rewel, kalau bisa jangan dihadapi dengan kemarahan. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Subhanallah. Rasulullah mengatakan jangan marah, bagimu apa? Surga. Saya pernah marah sama anak saya si Sarah itu Pak. Saya marahin, dia malah jawab apa? La taghdab falakal jannah. Malu sendiri. Ikhwatal Islam azani Allah wa ya. Nah, ya. Jadi memang memompa kesabaran itu butuh kepada kemampuan berpikir yang cukup. Emosi yang bisa stabil. Sebab kalau emosi itu kurang stabil, kemudian pikiran kita kalah oleh emosi, susah pada waktu itu. Ya, maka dari itu ibu saat mendidik anak, saat menghadapi suami. Nah, sekarang menghadapi suami. Suami ibu lagi nyebelin banget, gimana nih ibu? Ibu lagi marah sama suami, nggak suka sama suami. Maka di saat itu yang berbicara tolong jangan perasaan, karena memang biasanya wanita itu lebih banyak apa? Perasaan yang berbicara, tapi berbicaralah dengan keilmuan. Saya sekarang lagi kesal sama suami. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan beratnya atau tidaknya amal. Saya mau menaati suami sekarang ini kok berat banget ya, karena saya lagi kesal sama suami. Oh, di saat ini pahala saya lebih besar ini. Masya Allah. Iya. Memang tidak mudah Pak, tidak mudah. Butuh kepada
pembiasaan, butuh kepada mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Iya. Memang ada saat-saatnya, apalagi wanita kalau lagi haid, pasti biasanya emosinya tinggi. Nah di saat itu juga seorang wanita di saat haid ini harus berusaha mencari solusi bagaimana supaya emosinya itu tidak meledak-ledak di saat itu. Iya. Nah Ibu, jadi memang berbicara kesabaran ini butuh kepada waktu sebetulnya. Butuh kepada tips. Ya, mungkin muflen yang akan datang akan bicara tentang kesabaran mungkin ya. Allahu a'lam. Amin Ustadz, Masya Allah, tentang sabar ya, insya Allah. Ini tapi bapak-bapak pas tadi ada dalil pahala itu berbanding lurus dengan kesulitannya, pada ketawa semuanya Pak. Ustadz ini, wah sumringah. Jadi nanti di rumah enak nih, kalau misalnya ibunya mau marah, bentar, berbanding lurus Bu, gitu ya. Masya Allah. Oke, Thaib. Siapa lagi sekarang? Laki-laki apa perempuan? Umat. Bapak, boleh. Pak siapa namanya? Abu yang punya Jember nih. Abu yang punya Jember. Silakan Pak. Silakan berdiri Pak. Insyaallah. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana Abu Gavin Ustaz. Abu Gavin ya. Abu Gavin. Ahlan wa sahlan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu semuanya tentang masalah tauhid Ustaz. Yang pertama, apakah kekusyukan dalam ibadah itu berbanding lurus dengan ketauhidan? Artinya apakah jika orang ketauhidannya kuat, apakah kemudian dalam setiap ibadah semakin kurang khusyuk? jelas sih, kurang jelas apa? Apakah kesyirikan dalam ibadah berbanding lurus? Ketauhidan Ustaz. Jadi apakah semakin tauhid seseorang itu berbanding lurus dengan kekusyukan Ustaz? Khusyuk dalam beribadah Ustaz. Khusyuk dalam ibadah. Khusyuk dalam ibadah. Apakah semakin tauhid, kuat tauhidnya semakin khusyuk Ustaz. Semakin lemah maka semakin dia tidak khusyuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustaz, manusia ini sebenarnya kan apakah benar itu fitrah Ustaz? Jadi senang dipuji Ustaz. Kadang-kadang kita melakukan amalan, kita tidak punya niat atau tidak punya keinginan untuk dipuji orang, tapi tiba-tiba pujian itu datang dengan sendirinya Ustaz. Dan ini kadang-kadang juga membuat kita lupa diri. Mohon diberikan tips bagi kami Ustaz, bagaimana cara untuk menghindari rasa suka atau rasa ujub karena pujian-pujian itu Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Apakah kekhusyuan itu berbanding lurus dengan akidah dan tauhid? Jawab betul. Karena tauhid itu menginginkan kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan khusyuk itu tidak mungkin muncul kalau rasa takut kepada Allah tidak ada. Makanya orang yang tidak takut kepada Allah atau tipis rasa takutnya kepada Allah, khusyuknya pun tipis. Makanya khusyuk itu asalnya itu dari rasa takut kepada Allah. Khusyuk itu mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah. Semakin hati kita mengagungkan Allah, maka di saat itu semakin khusyuk kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan rahasia kenapa sholat itu seringkali kita mengucapkan takbir. Ya. Mulai sholat baca apa? Takbir. Mau ruku baca apa? Takbir. Mau sujud baca apa? Takbir. Mau duduk di antara 2 sujud baca apa? Takbir. Kenapa sih banyak takbir? Takbir itu artinya apa? Allah yang paling besar. Apa kata Ibnu Qayyim? Faman kana Allahu akbar fi qalbi min kulli syai khasha'at jawarihu. Siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, ia pasti khusyuk. Tapi jika ada selain Allah yang lebih besar di hatinya, dia tidak bisa khusyuk. Makanya kekhusyuan itu mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah. Khusyuk itu mengikuti rasa takut kita kepada Allah.
semakin tipis rasa takut, semakin kurang pengagungan hati kita kepada Allah, maka saya jamin Pak, sulit untuk khusyuk. Sulit buat khusyuk. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Lupa saya. Surah senang dipuji, apakah itu bagian dari fitrah manusia apa bukan? Oh, Ya itu. kalau kita beribadah sudah ikhlas, tahu-tahu dipuji orang, begitu maksudnya? Hah? Atau hal lebih luas Ustaz mungkin. Iya maksudnya kan kita sudah beribadah berusaha ikhlas, tahu-tahu pujian datang dengan sendirinya. Ini pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah ke Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasai dan yang lainnya. Abu Hurairah bertanya persis yang antum tanyakan begitu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dzaka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira buat mukmin yang dicepatkan di dunia tanpa mengurangi pahalanya di akhirat. Tapi ingat, kalau kita dipuji orang jangan sampai tertipu. Kalau kita mendengar pujian dari manusia, yang harus kita lakukan, kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan dan keikhlasan. Yang kedua, sadari bahwa pujian itu tidak memberikan keuntungan untuk kita di akhirat. Pujian manusia tidak ada keuntungannya buat kita. Kalau kita dipuji terus Pak. Pertama sih kuat, tapi kalau sudah sering dipuji, ngelambung juga tuh. Orang kalau semakin sering dipuji, keakuannya tinggi. Wih, Masya Allah. Beda kalau orang sering dicela. Biasanya dia lebih kuat, Pak. Makanya para nabi dalam dakwahnya selalu dimusuhi, dicela, dimaki, dan yang lainnya. Sehingga menimbulkan kesabaran yang luar biasa. Ketundukan dan ketawaduan. Iya. Makanya dalam Islam, Pak, mencari ketenaran, popularitas, pujian itu sesuatu yang terhina. Ya. Dalam Islam kita disuruh untuk hanya mengharapkan pujian dari Allah semata. Maka sadari itu bahwa pujian itu hakikatnya kata Rasulullah, kalau memuji seseorang, memuji di depan orangnya, oh kamu itu Masya Allah, kamu pinter, kamu begini. Kata Rasulullah apa? Qata'ta unuqa sahibik. Kamu sudah memenggal leher saudaramu itu. Iya, kenapa? Kita sudah ikhlas gara-gara pujian jadi apa? Kurang ikhlas nanti. Makanya kata Rasulullah apa? Kalau ada orang yang memuji kamu di depan kamu, ambil pasir, taburin ke wajahnya. Wah. Tapi maaf Pak ya, jangan langsung dipraktekkan seperti itu ya Pak ya. Ya. Kata para ulama, kalau ada orang yang memuji kita di depan kita, ingkari. Ingkari. Jangan kamu puji saya. Iya. Kamu ingkari bagaimana caranya supaya dia tidak memuji kita. Makanya Bapak sekalian, ini bahaya. Buat orang yang berpikir pujian itu bahaya banget Pak. Seringkali menipu kita. Wallahu a'lam. Nah. Oke Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, jika cobaan datang bertubi-tubi yang rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan? Itu Ustadz. Jika cobaan bertubi-tubi, sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan yang pertama, berdoa.
Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ujian yang sangat berat. Aku berlindung kepada Engkau dari kesengsaraan yang menyusahkan. Aku berlindung kepada Engkau dari buruknya takdir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari ditertawakan oleh musuh. Lihat, Rasulullah SAW berlindung daripada apa? Jahdul bala. Jahdul bala itu artinya bala, ujian yang sangat berat yang menimpa kehidupan seorang hamba. Rasul berlindung itu. Yang kedua, ingat bahwa ujian para nabi lebih berat dari itu. Ingat dan lihat kepada orang yang ujiannya lebih susah, lebih berat dari kita. Kata Rasulullah SAW apa? Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum li'alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihat oleh kamu yang lebih susah hidupnya dari kamu. Jangan kamu lihat orang yang lebih senang hidupnya dari kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Jadi kalau masalah dunia, lihat kepada yang lebih susah. Kalau ibu bergaulnya sama orang kaya aja, lama-lama merasa termiskin di dunia, Pak. Kayak Hamdan ATT. Ya. Lama-lama merasa termiskin di dunia. Kenapa? Karena selama ini ibu cuma melihat kepada yang lebih aja. Masya Allah, teman saya punya mobil Alphard. Masya Allah, mobil saya mobil Rubicon. Saya cuma Avanza. Ya, Avanza. Ya. Ngeluh. Mas, kayaknya kita termiskin nih, Mas. Lah, alhamdulillah punya Avanza. Yang itu saudara kita sesama muslim ada yang lebih susah dari kita loh. Iya. Makanya coba kita itu berusaha ngelihat kepada orang yang lebih susah ujian dan cobaannya dari kita. Yang lebih berat ujian dan cobaannya dari kita. Iya. Lihat, sekali-kali ibu jalan-jalan ke rumah sakit sono. No, di rumah sakit banyak orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berat-berat, penyakit-penyakit berat dan yang lainnya. Kok mereka bisa lebih sabar dari kita? Iya. Yang ketiga, berharaplah dari ujian ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Rasulullah bersabda apa? La yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian itu akan menghampiri seorang mukmin hatta yatrukahu yamshi fawqal ardi laisa alaihi khati'ah. Sampai Allah biarkan ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Dalam satu riwayat, hatta yalqallah, sampai ia bertemu dengan Allah tidak bawa dosa. Masya Allah. Ketika ujian bertubi-tubi langsung kita mikir, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosaku ini. Mudah-mudahan dengan ini Allah angkat derajat aku di sisi-Nya, ya Allah. Iya. Bapak, Ibu, ujian itu terasa berat saat hati kita terlalu mengharapkan dunia. Kalau hati kita terlalu mengharapkan dunia, pasti ujian itu terasa berat banget. Tapi ketika hati kita mengharapkan akhirat saja, ujian itu insya Allah jadi ringan. Makanya Allah mengajarkan kita kalau kita ditimpa musibah mengucapkan apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillah, aku milik Allah. Wa inna ilahi raji'un, aku akan kembali kepada Allah. Lihat Pak, mengajarkan saat ditimpa musibah kita harus lebih dekat kepada Allah. Kita harus segera kembali kepada Allah dengan ibadah, dengan takarrub. Dan kita yakin bahwa kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga kita sabar, kita full insyaAllah. Biiznillah. Makanya Allah memuji orang-orang seperti itu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itulah akan mendapatkan pujian Allah dan kasih sayangnya. Dan mereka pasti mendapat hidayah dari Allah. Masya Allah. Ya. Nah ini Bu. Allahu a'lam. Tapi bisa silakan untuk diberikan resume atas sesi ini dan kita langsung closing. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Dan mohon maaf ya bila ada sikap saya yang selama ini ada kesalahan. Tadi yang di olahraga misalnya ada yang saya kalahin, mohon maaf. Ya, semoga insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.